Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Akram dari SMKN 1 Cibinong. Saya peserta Camp Kreatif SMK Indonesia atau KKSI 2020 pada bidang Smart Apps for School. Pada tugas akhir ini, saya membangun atau membuat suatu website yang disebut dengan Hubin atau hubungan industri. Kenapa saya membuat website Hubin atau hubungan industri ini? Jadi ada 3 sisi yang saya targetkan untuk pengguna yang akan menggunakan website hubungan industri ini, dan juga nantinya website Hubin ini akan bermanfaat bagi Hubin atau hubungan industri yang ada di SMKN 1 Cibinong. Ada 3 target yang menjadi pengguna website Hubin ini. Yang pertama yang menjadi target saya adalah siswa dan siswi SMKN 1 Cibinong. Yang kedua adalah alumni siswa dan siswi SMKN 1 Cibinong. Dan yang ketiga pada pihak perusahaan. Jadi saya membantu pihak perusahaan untuk mencari siswa dan siswi SMKN 1 Cibinong yang sudah siap magang atau bekerja nantinya. Dalam tugas akhir ini, saya bekerja secara individu, mulai dari UI UX designer, front end dan juga back end-nya, atau biasa disebut dengan full stack web developer. Langsung saja, kali ini saya akan menampilkan tahap demi tahap yang saya kerjakan untuk membangun website Hubin ini. Yang pertama adalah UX atau User Experience. Pada tahap ini ada beberapa tahapan yang harus saya kerjakan. Tahap yang pertama pada bagian UX yang saya kerjakan adalah pengumpulan ide. Pengumpulan ide ini dibagi pada beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap mengidentifikasi masalah. Jadi, saya mengumpulkan permasalahan yang dialami oleh siswa-siswi SMKN 1 Cibinong, sehingga nantinya permasalahan tersebut akan saya jadikan sebuah solusi nantinya yang akan saya buat menjadi sebuah website. Tahap yang kedua adalah target pengguna. Jadi, saya akan menuliskan atau mengetik siapa saja sih nantinya yang akan menggunakan website Hubin ini dan juga yang bisa mengakses website Hubin ini. Yang ketiga adalah solusi. Jadi ketika tahap pertama yaitu permasalahan-permasalahan sudah terkumpulkan, saya akan masuk ke dalam tahapan solusi. Jadi bagaimana permasalahan tersebut bisa saya pecahkan dan menjadikan suatu kemudahan bagi pengguna tersebut. Tools yang saya gunakan kali ini adalah Google Docs untuk mengetikkan ide-ide yang saya sudah rencanakan. Setelah selesai pada tahap awal, saya akan melanjutkan kepada tahap yang kedua, yaitu membuat suatu gambaran profil yang jelas agar saya mengetahui apa saja yang mereka butuhkan. Jadi, saya akan menyelesaikan suatu masalah yang mereka hadapi ketika mereka ingin magang, bekerja, dan memperluas wawasannya dalam dunia kerja. Tahap yang ketiga adalah tahap user flow. Ini masih pada tahap UX atau user experience. Ketika saya sudah mengumpulkan data-data atau gambaran profil yang jelas, saya akan masuk kepada tahap user flow, di mana saya akan membuat alur bagaimana website yang akan dibuat bekerja dengan baik, dan supaya website yang saya gunakan memiliki alur yang jelas yang membuat si pengguna nyaman dalam menggunakannya. Tools yang saya gunakan adalah Whimsical. Yang keempat, masih pada bagian UX, saya akan mengerjakan sebuah wireframe. Ketika user flow telah dibuat dengan baik, saya akan melanjutkan kepada wireframe atau gambaran awal yang nantinya saya akan menjadikan wireframe ini menjadi sebuah visual design yang akan saya gunakan dalam website yang akan saya buat. Tools yang saya gunakan masih sama, yaitu Whimsical.
Nah, setelah saya selesai pada bagian wireframe, saya akan melanjutkan pada tahap visual design. Setelah saya selesai membuat wireframe, saya akan melanjutkan kepada bagian UI atau user interface, yang dimana pada bagian ini saya menjadikan sebuah wireframe yang telah saya buat menjadi sebuah visual design, yang dimana saya akan membutuhkan ini pada bagian front end nantinya. Pada bagian UI ini ada beberapa yang harus saya kerjakan, mulai dari menjadikan sebuah wireframe yang saya telah buat menjadi sebuah visual design yang menarik, dan yang kedua adalah pembuatan prototype agar nantinya pada saat masuk pada bagian front end dan mulai untuk melakukan slicing dari desain menjadi kode menjadi lebih mudah alurnya, dan juga tetap memperhatikan user flow yang telah saya buat. Tools yang saya gunakan untuk menjadikan wireframe menjadi sebuah visual design yang sudah berwarna dan juga sudah memiliki daya tarik adalah Figma. Setelah selesai pada bagian UI, saya akan melanjutkan kepada bagian front end, yang dimana pada bagian ini saya menjadikan visual design yang telah saya buat menjadi sebuah code. Nah, pada bagian ini saya akan memperhatikan sebuah tampilan layout yang akan bisa diakses oleh pengguna pada versi mobile, dan juga pada bagian ini saya menambahkan sedikit animasi dan tidak berlebihan. Tools yang saya gunakan pada bagian ini adalah framework Bootstrap, yang dimana framework tersebut sudah saya custom sendiri. Setelah seluruh bagian visual design sudah menjadi code atau pada tahap front end sudah diselesaikan, saya akan masuk pada bagian back end, yang dimana pada bagian ini saya harus memasukkan data-data yang telah diinput oleh pengguna akan saya masukkan kepada database, dan juga saya akan tampilkan pada halaman dashboard, dan juga memiliki akses lainnya sehingga website ini dapat berkembang ke depannya. Tools yang saya gunakan adalah framework Laravel. Ya, itulah tahap demi tahap yang saya kerjakan untuk membangun website Hubin ini agar mempermudah pihak hubungan industri yang ada di SMKN 1 Cibinong, siswa dan siswi SMKN 1 Cibinong, alumni SMKN 1 Cibinong, dan juga pada pihak perusahaan yang sudah menjalin kerjasama oleh SMKN 1 Cibinong. Oke, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.